Jadi baik, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gad Umuringging Ganimatalu dengan NIM 2103020086, kelas 1C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Pada siang hari ini saya akan mereview buku pengantar sosiologi dari Sorjono Suekanto mulai dari bab 6, yaitu dengan judul Lapisan Masyarakat dan Stratifikasi Sosial. Ya, lanjut saja. Yang pertama, A. Pengantar. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu akan menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis. Mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses perubahan pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, lapisan dapat dianalisis dari arti sebagai berikut. A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. B. Sistem pertentangan yang diciptakan oleh warga masyarakat. C. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. D. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. E. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. F. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. 1. Pola-pola interaksi. 2. Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketiga, kesadaran akan kedudukan masing-masing. Yang keempat, aktivitas sebagai orang kolektif. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup, closed social stratification, dan dapat pula terbuka, open social stratification. Yang bersifat tertutup, tidak mungkin pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang ke atas ke lapisan yang ke bawah. D. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang yang berkeluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis,
Sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan, status group. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dan dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu 1. Besar atau ukurannya jumlah anggota-anggotanya. 2. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda lambang-lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok yang lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolong dan golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah 1. Ukuran kekayaan material. Yang kedua, ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas bersifat limitatif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dan masyarakat tertentu. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. 1. Kedudukan, status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, pretisennya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu A. Ascribed status, yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. B. Achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned status, yaitu merupakan kedudukan yang diberikan. Assigned status sering mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang lebih dalam memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 2. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan, yaitu peranan mencakup 3 hal, yaitu A. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. B. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang C. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Pembatasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal tersebut. A. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Yang B. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. C. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. D. Apabila semua orang disanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. G. Lapisan yang sengaja disusun. Membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan oleh bahwa faktor-faktor yang terdapat dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Bernard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan dalam kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Perbedaan kemampuan individu. 2. Perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Yang kelima, kebutuhan akan perlindungan sebagai seseorang. H. Mobilitas sosial atau social mobility. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial dan prinsip ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dan suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerak sosial vertikal dimaksud sebagai perpindahan individu atau objek sosial dan suatu kedudukan yang sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal ada dua jenis, yaitu yang naik social climbing dan yang turun social sinking. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Sistem masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial yang mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat. Kinerja gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya serta peranannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.